Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pengantar manajemen akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudulkan organisasi komunikasi. Dengan kelompok kami yang beranggotakan Laras Merliana NIM 37, Dewi Agustina NIM 38, Yahya Rahmadian NIM 40, Hartanto Apit Prabowo NIM 50, serta Suciati Nurul Syami NIM 52. Kelompok kami yang mengambil contoh PT PLN sebagai pengaplikasian materi yang dibahas. PT PLN Persero merupakan perusahaan yang pada awal berdirinya ditetapkan sebagai perusahaan umum dengan status pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan atau PKUK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1972. Namun seiring dengan kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan pada sektor swasta untuk berhak dalam bisnis penyediaan tenaga listrik, maka sejak tahun 1994 status PT PLN Persero beralih dari perusahaan umum menjadi perusahaan perseroan sesuai Akta Nomor 169 tanggal 13 Juli tahun 1994 dari Sutipto SH Notaris Jakarta. Pada tahun 2009 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, PLN Persero tidak lagi sebagai pemegang kuasa usaha ketenaga listrik atau PKUK, tapi sebagai perusahaan BUMN dengan tugas utama menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Lalu, karyawan PT PLN Persero dituntut untuk selalu maksimal dalam memberikan kontribusi kinerja terbaiknya bagi perusahaan. Untuk memperlancar arus komunikasi antar fungsional, PT PLN Persero Area Bandung melakukan kegiatan yang dinamakan Code of Conduct. Code of Conduct adalah kegiatan rutin PT PLN Persero Area Bandung yang di dalamnya terdapat pembekalan secara materi tentang visi dan misi perusahaan, nilai-nilai perusahaan, dan pedoman perilaku yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawan. Adanya pembahasan mengenai pekerjaan yang dapat diterima informasi mengenai pekerjaan yang dilakukan, kendala yang dihadapi di lapangan, dan tentang pencapaian kinerja pekerjaan. Berikutnya adalah sejarah dari Code of Conduct. OP atau Operation Performance Improvement Region Jawa dan Bali memiliki keinginan untuk membentuk PT PLN Persero menjadi perusahaan listrik terbesar Asia Tenggara, mengalahkan perusahaan listrik Malaysia yaitu PMB. Pada tahun 2010 terbentuknya kegiatan internalisasi tata nilai perusahaan dan do and not perusahaan. Dan pada tahun 2011 terbentuknya kegiatan untuk mendiskusikan perihal pekerjaan seperti kendala saat bertugas di lapangan, kinerja pekerjaan, dan sosialisasi mengenai kegiatan perusahaan. Berikutnya adalah kegiatan konsep Code of Conduct. Mengumpulkan seluruh karyawan ke dalam ruangan dan waktu yang sama untuk sama-sama melakukan diskusi atau dikenal dengan knowledge sharing. Knowledge sharing ini merupakan pembahasan apapun baik tentang pekerjaan atau hal lain yang masih berkaitan dengan pekerjaan. Inti pembahasan kegiatan Code of Conduct. Pembahasan tidak lagi hanya tentang tata nilai perusahaan PT Persero, melainkan pembahasan yang dilakukan berkisar tentang pekerjaan karyawan dan hal-hal yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas atau pekerjaan karyawan lainnya. Tujuan kegiatan Code of Conduct: 1. Menyamaratakan persepsi atau cara pandang karyawan terhadap pekerjaan. 2. Meningkatkan komunikasi untuk seluruh karyawan untuk memperlancar jalannya aktivitas dan pekerjaan perusahaan guna dapat mencapai pencapaian-pencapaian yang sudah ditetapkan. 3. Meningkatkan koordinasi antar bagian fungsional mengenai pekerjaan yang akan dilakukan. Message flow in the organizational communication of PT PLN Area Code of Conduct Activity. Upward communication. Komunikasi ke atas dalam kegiatan Code of Conduct terjadi jika yang berbicara adalah karyawan yang menjabat sebagai bagian fungsional. Jabatan fungsional menggunakan kegiatan Code of Conduct sebagai saat yang tepat untuk memberitahu tentang pencapaian-pencapaian yang telah mereka dapat dari apa yang sudah mereka kerjakan. Komunikasi ke atas dalam kegiatan Code of Conduct PT PLN Persero Area Bandung lebih bersifat pelaporan kepada atasan bahwa karyawan sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Lalu adalah downward conduct. Komunikasi ke bawah dalam kegiatan Code of Conduct terjadi jika yang sedang melakukan pembicaraan adalah manajer area.
Pesan yang termasuk dalam komunikasi ke bawah adalah rasio kerja umpan balik. Rasio kerja adalah ketika manajer area melakukan pembahasan yang berisi tentang kesimpulan atau saran yang pada akhirnya kegiatan menghasilkan pemahaman karyawan terhadap pekerjaan yang harus mereka kerjakan. Sementara umpan balik adalah tipe pesan penyampaian apresiasi terhadap kinerja karyawan PT Persero Area Bandung. Komunikasi horizontal dalam kegiatan Code of Conduct terjadi jika pembahasan yang dilakukan karyawan bertujuan untuk melakukan koordinasi antar bagian fungsional satu dengan bagian fungsional lainnya. Lalu, komunikasi informal dalam kegiatan Code of Conduct adalah ketika dua karyawan atau lebih terlibat perbicaraan di luar pembahasan knowledge sharing yang dibahas oleh kegiatan pelaksana dan karyawan lainnya. Pola komunikasi organisasi yang terbentuk adalah pola komunikasi saluran bebas. Pola jaringan saluran bebas terjadi karena dalam kegiatan Code of Conduct PT PLN Persero Area Bandung, komunikasi bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antara seluruh karyawan PT PLN Persero Bandung. Oleh karena itu, diskusi bersama mengenai pekerjaan sangat terlihat dalam kegiatan Code of Conduct PT PLN Persero Bandung. Baik, hanya ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.